Acara ini dipersembahkan oleh Indonesia memasuki tahun 2026 dengan fokus memperkuat ketahanan energi nasional. Dua pilar utama menjadi prioritas, peningkatan lifting migas dan transformasi kilang menuju teknologi rendah karbon. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi domestik dan dinamika harga global, pemerintah melalui Kementerian ESDM menargetkan peningkatan produksi hulu migas sebagai langkah strategis menuju kedaulatan energi. Upaya ini didukung percepatan investasi dan penguatan kebijakan sektor migas nasional. Pada saat yang sama, Pertamina melalui Kilang Pertamina Internasional atau KPI menjalankan strategi pertumbuhan ganda. Optimalisasi kilang existing terus dilakukan, sekaligus mempercepat pengembangan kilang rendah karbon termasuk produksi SAF, HVO, dan green refinery berbasis minyak jelantah serta bahan nabati lainnya. Sinergi antara pertumbuhan sektor hulu dan inovasi kilang ini diharapkan menciptakan ekosistem energi yang lebih tangguh, modern, dan berdaya saing global. Melalui Forum Aspebindo Energi Outlook 2026, regulator, BUMN, dan pelaku industri berkumpul untuk merumuskan arah kebijakan serta menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan masa depan energi Indonesia yang bersih, mandiri, dan berkelanjutan. Selengkapnya hanya di Speak After Lunch. Ya, selamat siang pemirsa, bersama saya Reni Armsari. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda tentunya hanya di Speak After Lunch. Memasuki tahun 2026 dengan fokus memperkuat ketahanan energi melalui peningkatan lifting migas dan transformasi kilang menuju teknologi rendah karbon, pemerintah mendorong investasi hulu migas, sementara Pertamina melalui KPI mengembangkan kilang rendah emisi seperti SAF, HVO, dan Green Refinery. Sinergi keduanya membuka peluang terciptanya ekosistem energi yang lebih tangguh dan berdaya saing. Forum Aspebindo Energy Outlook 2026 menjadi wadah strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan memperkuat kolaborasi dalam transformasi energi nasional. Dan oleh karena itu, untuk membahas lebih lengkap tentang Aspebindo Energy Outlook 2026, Lifting Growth and Low Carbon Refinery, saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Nur Arifin Muhammad, selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian SDM RI, dan juga Bapak Hasyan Syah, MPP, selaku Ketua Bidang Ekosistem Kendaraan Listrik dan Industri Pendukung Aspebindo, dan juga Bapak Erwin Suryadi, selaku Direktur Optimisasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional. Halo Bapak-Bapak, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah datang di studio iNews, Bapak. Saya langsung aja ya, Bapak Nur Arifin dulu. Nah, bagaimana nih Pak strategi SDM dalam meningkatkan lifting migas di tengah penurunan produksi alamiah dan tantangan eksplorasi Block Frontier pada tahun 2026? Silakan Pak Nur. Baik, terima kasih Mbak Reni. Jadi pertama-tama kami mewakili Pak Dirjen, Pak Laudi Sulaiman yang pada saat ini bersama ada agenda lain yang memang tidak bisa ditinggalkan. Terus yang kedua mungkin pertama-tama kita doakan bersama-sama saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat supaya agar cepat proses penanganannya dan segera pulih kembali. Amin. Yang terkait dengan pertanyaan ini, apa langkah-langkah untuk meningkatkan lifting ataupun produksi migas? Itu pemerintah dalam hal ini Bapak Menteri dan tentunya dari visi misi daripada Bapak Presiden adalah ketahanan energi. Nah, di dalamnya adalah bagaimana kita menjaga produksi migas ini agar sesuai dengan targetnya. Pada tahun ini kita mentargetkan untuk minyak itu 605 BOPD, itu alhamdulillah sampai hari ini masih terjaga, dapat tercapai. Kemudian gas itu sekitar pada saat ini 5.600 mmSCFD. Nah, itu dapat tercapai. Bagaimana upayanya untuk terus meningkatkan? Karena industri migas ini adalah industri ekstraksi. Dalam hal ini
harus ditemukan sumber-sumber baru. Nah, proses untuk menemukan itu tentunya tidak lepas dari proses eksplorasi yang masif. Nah, proses eksplorasi masif ini tentu melibatkan dari berbagai rangkaian eksplorasi. Dari kita bagaimana akses data itu dipermudah, kemudian dari data itu kemudian bagaimana wilayah kerja itu disusun, kemudian dilelang, prosesnya dipercepat, perizinannya juga demikian, dan tentunya setelah eksplorasi ada POD, Plan of Development. Di situ juga bagaimana agar Plan of Development itu dapat dipercepat prosesnya dari sisi pemerintah, dari sisi K3S juga demikian, supaya agar segera mempercepat ataupun mempercepat sesuai dengan kemampuan ya pada saat itu, supaya agar dari Plan of Development tadi segera meningkat kepada fase daripada produksi ataupun eksploitasi. Jadi kira-kira demikian di dalam rangkaian itu. Maka untuk mempermudah tadi, maka pemerintah dalam hal ini selama beberapa tahun terakhir ini sudah melakukan suatu banyak terobosan. Kemudian ini kembali ditekankan terus oleh Pak Menteri, Pak Dirjen juga, untuk bagaimana kita mempermudah perizinan. Kalau di dalam industri migas ini, kalau tadi kita berbicara mengenai bagaimana untuk membuka suatu proses eksplorasi dan eksploitasi yang lebih masif, maka proses produksi ataupun proses misalnya perizinan instalasi peralatan, kemudian dari perizinan lahan dan seterusnya, lingkungan hidup dan seterusnya, itu kita upayakan untuk terus dapat mendapatkan suatu percepatan. Jadi intinya itu, kalau dari sisi penyiapan wilayah kerja, maka dari awal sudah dilakukan berbagai terobosan, antara lain adalah misalnya untuk pemilihan daripada nanti kontrak itu sudah dibuka bahwa calon investor itu bebas memilih apakah dia akan dalam bentuk gross split ataupun cost recovery. Kemudian ada lagi di dalam FTP, First Trans Petroleum, itu kita kasih 10%. Jadi intinya adalah bagaimana mempermudah sehingga investor itu menjadi tertarik. Penyediaan data juga demikian, kita siapkan dengan masif. Kalau di hulu kita bekerjasama dengan SKK Migas, dan itu tentunya kita siapkan sehingga tujuannya adalah menarik investor supaya kembali marak seperti pada masa-masa kejayaan kita dulu. Kira-kira baik, Pak Nur, ya. kita beralih ke Pak Erwin nih. Bagaimana KPI mengimplementasikan strategi pertumbuhan ganda atau dual growth strategi untuk meningkatkan kinerja kilang sekaligus mendorong transformasi kilang rendah karbon? Silakan Pak Erwin. Iya, terima kasih Mbak Rani. Jadi kilang ini sesuatu yang sebetulnya menjadi pengejawantahan daripada konsep hilirisasi yang dibangun oleh Pak Presiden, diterjemahkan oleh Pak Menteri SDM dan juga Pak Dirut Pertamina. Jadi hasil yang tadi disampaikan oleh Pak Nur tadi, intinya adalah produknya crude, begitu dimasak di kilang, maka produknya menjadi macam-macam. Dari BBM yang kita terima, kemudian kita melihat ada aftur, kemudian bahkan di kami ini sekarang ada yang sampai menjadi propilen atau polipropilen. Nah, polipropilen ini kalau nanti diteruskan, itu akan menjadi produk-produk yang jadinya baju, tekstil, ada botol plastik gitu ya, bahkan sampai ke bahan baku untuk obat-obatan. Nah, bisa terlihat bahwa sebetulnya disinilah peran namanya pertumbuhan ekosistem migas itu bisa terbangun karena kita memasak sendiri produk-produk crude yang dihasilkan oleh hulu migas. Nah, itu baru satu sisi pandang bagaimana kita melihat peran daripada kilang. Jadi jangan diartikan kilang itu hanya selalu masalah membuat BBM saja, tapi juga akan ada peran multiplier effect dan hilirisasi. Kemudian yang kedua, kita juga berusaha menekan yang namanya penggunaan limbah-limbah, misalkan tadi minyak jelantah misalkan. Ternyata dengan kita memiliki kemampuan untuk memasak tadi, minyak jelantah tadi itu ternyata bisa kita gabungkan dengan aftur. Nah, ini yang kita sebut dengan SAF gitu ya, dan itu sudah diuji coba di pesawat Pelita Air yang dimiliki oleh Pertamina dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, kedepannya yang menjadi konsep daripada pembangunan SAF ini, nantinya kita akan memberdayakan lebih banyak orang untuk bisa mengambil minyak jelantah yang tadinya menjadi limbah di masyarakat. Ya, tadinya bisa digunakan berulang kali, akhirnya dibuangnya nggak tahu kemana. Nah, kita ambil supaya nanti peran dari kilang ini juga bisa membuat lingkungannya menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih hijau. Jadi
itu dulu yang mesti bisa dilihat bahwa peran daripada kilang yang kita miliki ini selain memperkuat ketahanan energi, tapi juga menjadi trigger untuk menumbuh kembangkan yang namanya multiplier effect dan pertumbuhan ekonomi serta hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin itu sebentar. Baik Pak Erwin, sepertinya perbincangan kita semakin menarik pemirsa, namun tahan dulu sejenak karena masih ada lagi hal-hal yang harus kita gali lebih dalam. Jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Pemirsa, kembali lagi di Speak After Lunch dan kali ini saya akan langsung bertanya ke Bapak Asriansyah. Ini bagaimana nih Aspepindo melihat peluang investasi baru di sektor energi, khususnya bagi pelaku lokal dalam konteks lifting, growth, dan refinery transformation 2026. Silakan Pak Asriansyah. Ya, terima kasih Mbak Reni. Kalau kita lihat ya 2026 ini kan arah energi adalah kepada kemandirian, lalu kepada ketahanan energi ya, lalu juga transisi energi bersih. Jadi di sini salah satu yang menarik adalah green refinery yang disampaikan oleh Pak Erwin tadi, bahwa memang ke depan penggunaan biofuel akan lebih dimasifkan, sehingga ada dua manfaat. Yang satu adalah mengurangi impor, ya, lalu kemudian mengurangi emisi. Jadi kalau emisi kendaraan saat ini cukup polusinya cukup tinggi, itu bisa berkurang dengan penggunaan biofuel ya. Nah, tadi Pak Erwin juga sudah menyampaikan ada peluang investasi ya di peluang usaha juga untuk sampai ke level tingkat daerah dari penggunaan used cooking oil ya, dari UCO, sehingga ini bisa menggerakkan masyarakat di daerah untuk mengumpulkan minyak jelantah bekas. Pengumpulannya di SPBU bisa dilakukan, lalu kemudian nanti ditransportasi untuk ke kilang untuk diproses menjadi biofuel. Dan juga bioaftur ya, yang sudah sukses dilakukan kan menjadi produknya J2,4 ya, 2,4%. Baik, campuran. Kembali ke Pak Erwin, apa nih tantangan terbesar dalam pengembangan SEF, SVO dan juga green refinery berbasis minyak jelantah, serta bagaimana KPI ini memastikan feedstock yang berkelanjutan Pak Erwin? Ya, justru itu yang sebenarnya pertanyaan itulah yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar. Karena bagaimanapun masak atau di refinery itu membutuhkan kepastian dari supply. Nah, sekarang membahas kepastian dari supply itu, kalau kita membicarakan masalah bahan dasarnya adalah crude atau minyak mentah, itu sumbernya dari yang tadi Pak Nur sampaikan, itu sudah ada 606.000 barrel per day. Tapi kan kebutuhan kita untuk masak kilang itu ada 1,1, karena kilang kita kapasitasnya 1,1 juta. Jadi ada selisih sekitar 500.000 barrel yang mana selama ini masih kami lakukan dengan model importase. Nah, sekarang untuk mengurangi impor seperti programnya Pak Presiden, Pak Menteri maupun Pak Dirut Pertamina, maka kita mulai memasukkanlah aspek seperti bio. Baik itu dari FAME untuk biodiesel gitu ya, sekarang sudah sampai B40 dan dicanangkan lebih tinggi lagi di tahun-tahun berikutnya. Kemudian untuk aftur menggunakan UCO atau minyak jelantah. Nah, standarisasi daripada minyak jelantah ini kan pemakaiannya macam-macam nih. Dari yang kalau kita bicara misalnya yang jualan di pinggir jalan sampai minyaknya hitam sekali, atau yang minyak baru sekali 2 kali pakai. Nah, ini standarisasi dari minyak jelantah ini pengumpulannya menjadi cerita yang cukup menarik. Nah, tapi disinilah peran kerjasama antara Pertamina misalkan dengan asosiasi Aspepindo dan jajaran pengusaha yang ada di dalamnya, untuk kita menyamakan dulu persepsi bahwa minyak jelantah spesifik apa sih yang dibutuhkan yang bisa disuplai nantinya ke kilang Pertamina, supaya produknya, apalagi ini bicara aftur gitu ya, jangan sampai nanti karena dipaksakan dengan kualitas yang kurang bagus, afturnya malah tidak lolos kualifikasi. Nah, ini juga jangan sampai terjadi. Nah, untuk itu maka akan sangat baik komunikasi seperti ini bisa terjalin supaya pemahaman terkait dengan
minyak jelantah saja itu menjadi sebuah cerita yang bisa difahami oleh semua pihak, dan teman-teman dari asosiasi kami harapkan bisa menyampaikan ini ke anggotanya supaya bisa berkontribusi untuk memutar ekonomi nasional nantinya. Berarti butuh sinergi dari beberapa Betul. pihak begitu ya Pak. Betul. Nah untuk Pak Nur nih, bagaimana nih pemerintah menyeimbangkan kebutuhan peningkatan produksi migas dengan agenda transisi energi dan target penurunan emisi nasional Pak Nur? Ya, tentunya kalau pemerintah itu punya prinsip dalam ketahanan energi itu adalah energy security itu tersusun dari bagaimana dia availability-nya, ketersediaannya, kemudian dapat terjangkau, accessibility, dan juga affordability, dapat terjangkau secara financial maupun ekonomik. Nah ini yang selalu menjadi patokan daripada pemerintah di dalam penyediaan energi. Kemudian terkait dengan penurunan emisi, kita punya komitmen-komitmen di mana net zero emission itu tahun 2060 betul-betul sampai netnya seperti itu. Nah effortnya itu adalah kalau kita berbicara keseluruhan daripada penyediaan energi itu ada beberapa itu Mbak Reni. Itu yang pertama adalah bagaimana kita melakukan efisiensi energi, itu bisa di migas maupun di industri. Kemudian elektrifikasi, kita punya elektrifikasi dalam peralatan industri maupun di dalam kendaraan. Kita mulai marak. Juga phasing down PLTU, pembangkit tenaga uap, pengembangan energi baru terbarukan dengan pembangkit air, kemudian panas bumi, angin, dan seterusnya itu. Kemudian ada sumber energi baru seperti nuklir dan hidrogen. Kemudian yang sekarang sedang kita khusus di migas, kita punya suatu program itu terkait dengan CCS dan CCUS, yaitu carbon capture and storage maupun carbon capture and utilization. Jadi karbon tadi ditarik kemudian diutilize untuk biasanya peningkatan produksi. Itu bagian dari, kalau tadi kita meningkatkan lifting, itu bagian dari enhanced oil recovery ataupun enhanced gas recovery. Jadi karbon tadi digunakan untuk diinjeksikan untuk peningkatan produksi. Jadi kira-kira itu. Jadi dua effort ini berjalan beriringan. Jadi insya Allah semuanya itu sudah diprogramkan dengan sangat baik. Baik, Ya. jadi senada bahwa membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pasti, begitu ya Pak. ya. Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Astriansyah, kolaborasi lintas sektor seperti apakah yang dibutuhkan Pak? Ya, tentu saja persis seperti yang disampaikan oleh Pak Nam tadi ya, bahwa dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang adaptif dan juga fleksibel antara BUMN dengan swasta nasional, lalu juga dengan pembiayaan ya. Jadi salah satu permasalahan dari hilirisasi misalnya untuk memproduksi biofuel itu adalah kepastian off-taker. Nah, apabila off-taker ini sudah bisa dipastikan kebutuhannya itu dari hasil produksi bisa diserap, maka proyek ini akan menjadi bankable. Artinya bisa dibiayai oleh Bank Himbara misalkan ya. Nah, tentu saja di situ dalam prosesnya tidak mudah, ada alih teknologi, lalu melibatkan investasi dan pihak R&D ya, yang untuk bisa membuat produk seperti yang disampaikan tadi, memiliki standar internasional supaya kualitasnya baik ya. Lalu tentu saja juga yang selain itu juga harus mendapat dukungan dari pemerintah melalui regulasi sehingga program yang dicanangkan ini bisa berjalan baik dan diterima oleh masyarakat. Baik, terima kasih Bapak. Perbincangan ini masih akan terus berlanjut di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Ya pemirsa, kembali lagi di Speak After Lunch dan masih bersama narasumber kita yang luar biasa. Kita lanjutkan perbincangan kita yang semakin seru ini pemirsa. Dan kita langsung ke Pak Nur. Apa nih Pak Nur? Roadmap penguat ketahanan energi nasional 2026-2030 dan faktor apa saja yang menjadi prioritas utama SDM? Baiklah, terima kasih Mbak Reni. Jadi kalau untuk pertanyaan ini kami mengquote Asta Cita nomor 2 ketahanan energi dari Bapak Presiden dan selalu diterjemahkan oleh Bapak Menteri, yaitu memantapkan
sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Maka kita punya strategi penguatan ketahanan energi adalah peningkatan produksi dan infrastruktur migas. Target 2030-nya kita punya 1 juta barrel per day, kemudian 12 MMSCFD untuk gas. Kemudian kita target untuk infrastruktur, dibangunlah pipa transmisi Cisem 300-an kilometer, 325 kilo, serta Dusem 550 kilo. Kemudian kita selalu melakukan eksplorasi masif untuk menemukan sumber-sumber ataupun discovery baru daripada migas. Itu kita akan dorong penawaran 75 blok migas yang baru. Kemudian ada juga peningkatan supply daripada listrik. Target 2034 kita punya pembangkit sampai 69,5 gigawatt, jaringan transmisi 47.758 km, substation sekitar 107.950 MVA. Kemudian kita juga punya target untuk peningkatan pemanfaatan EBT, energi terbarukan, untuk mandatory biodiesel B40 pada tahun 2025, B50 pada tahun depan, tahun 2026. Sedangkan target 2034 adalah penambahan kapasitas energi terbarukan sampai sebesar 42,6 gigawatt. Kemudian di samping itu, sejalan dengan itu adalah komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Itu adalah sesuai target kita. Kalau kita dengan conditional mitigation 1 itu tanpa intervensi luar, maka emisi kita sekitar 358 juta ton CO2. Itu melalui energi baru, efisiensi energi, pembangkit bersih, bahan bakar rendah karbon, serta upaya untuk reklamasi pasca penambangan. Jadi kira-kira begitu. Ya. Oke, berbicara terkait Astacita dan juga swasembada energi ini, Bapak-Bapak, saya ke Pak Erwin deh. Ini sejauh mana sih kemampuan co-processing di kilang existing dapat mendukung pencapaian target emisi nih dan bauran energi rendah karbon nasional? Silakan Pak Erwin. Iya. Jadi menarik, tadi saya sampaikan di segmen awal bahwa peran dari kilang ini adalah memasak gitu ya. Nah, memasak ini akan ada kinerja utamanya. Sekarang kita sudah punya beberapa kilang di beberapa tempat gitu ya, dari Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, bahkan sampai di Papua. Nah, tapi kilang ini kan selalu ada produknya. Jadi jangan diartikan bahwa kilang stop hanya di situ saja. Kami juga sudah mulai membangun anak-anak perusahaan seperti misalkan PT Politama gitu ya. Nah, PT Politama itu sekarang sudah akan membangun pabrik yang keduanya untuk membangun polipropilen. Yang tadi kami sampaikan untuk membangun lagi banyak produk-produk yang bisa dibangun seperti baju, obat-obatan gitu ya, bahkan peralatan otomotif itu dibangun dari situ semua. Nah, jadi bagaimana bisa terbayang bahwa co-processing ini tidak dibangun oleh kilang sendiri, tapi nantinya akan menghidupkan banyak sekali pabrikan-pabrikan dalam negeri, supporter-supporter dalam negeri untuk menjadi pengembang. Inilah konsep hilirisasi dan multiplier effect yang harus ditangkap bersama-sama. Dan di sini juga lah peluang dari teman-teman asosiasi untuk bisa melihat bahwa ternyata produk yang dihasilkan oleh kilang yang masih setengah jadi ini itu bisa dikembangkan lagi menjadi produk jadi. Nah, inilah yang namanya sinergisitas, bagaimana kita membangun ekosistem yang kuat untuk mencapai pertumbuhan negara yang cukup signifikan, dan ujungnya adalah mencapai Indonesia Emas 2045 nanti. Karena tanpa penguatan ekosistem ini dari hulu sampai hilir, tadi hulunya adalah proses insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan sangat baik di hulu migas, kemudian di tengahnya kita memasak dengan standar yang bagus dengan memasukkan unsur-unsur tadi biolah segala macam. Nah, bawahnya kita membangun lagi ekosistem supaya makin banyak industri yang bisa hidup, dan ini peran dari teman-teman, tidak bisa hanya Pertamina sendiri. Yakinlah bahwa perusahaan swasta nasional juga punya peran yang cukup signifikan memanfaatkan hasil yang sudah diproduksi oleh kilang ini. Jadi itu arahnya seperti itu. Tetap memang membutuhkan kolaborasi tadi ya Bapak, betul, ya. Ini betul. Terakhir ke Pak Sianca nih, kalau dari Aspeindo sendiri bagaimana visi terhadap masa depan energi Indonesia, terutama untuk mewujudkan swasembada energi Indonesia, Pak? Ya, terima kasih. Tentu saja apa yang Aspeindo ingin lakukan, kita pengusaha yang tergabung dalam asosiasi Aspeindo mau ikut berkontribusi ya dalam upaya arah mencapai target arah energi nasional
yaitu kemandirian, ketahanan energi, dan menuju transisi energi bersih ya. Nah, apa yang disebutkan oleh Pak Nur tadi itu berbagai program sudah dicanangkan, mulai dari biodiesel, ya kan, biofuel, bioaftur, lalu kemudian lifting produksi dari migas, lalu kemudian emisi karbon bisa diperkecil ya dengan berbagai cara, termasuk tadi carbon capture, utilization and storage ya, yang sudah berjalan ada di beberapa titik yang saya tahu, itu ada di Sunda Strait sama di Papua ya, Pak. Nah, artinya ini juga diikuti dengan pembuangan flare dari lapangan migas, juga PLTU yang emisi buangnya itu bisa dibuat jadi lebih bersih ya. Nah, termasuk juga bagaimana kita bisa memastikan bahwa program ini tidak hanya sampai di dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, tapi juga berlangsung sampai berkelanjutan gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Astiansyah, Pak Nur, dan juga Bapak Erwin sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjelaskan terkait Energy Outlook 2026, Lifting Growth, dan Low Carbon Refinery. Semoga dengan diskusi kita hari ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri, sehat selalu, dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh